Mereka akhirnya mendekati orang itu. Tiba-tiba, astaga, sontak mereka kaget dengan penampakan itu. Sebuah tubuh pria cangkung dengan wajah berlumuran darah. Keduanya terlonjak, kaget dan bangkit dari posisi tidurnya. Di samping mereka, banyak kepala babi, daging monyet yang masih mentah, dan bangkai hewan lainnya, serta darah yang berceceran di tanah. Apa-apaan ini? Kenapa bisa ada semua barang najis di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Faul. Untuk kalian pertama kali nonton ke video ini, di sini gua menjelaskan tentang cerita mistis, cerita nyata, dan cerita tragedi. Di kesempatan kali ini, gua akan membahas tentang cerita mistis ke Kampung Naga, di mana sekelompok mahasiswa merencanakan untuk libur ke Kampung Naga, yaitu camping ground di daerah Kampung Naga. Dan di mana cerita ini sungguh sangat sadis, yang ternyata mereka datang ke Kampung Santet. Bagaimana? Penasaran sama cerita mistis Kampung Santet ini? Sebelum kita melanjutkan ke videonya guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, kita langsung aja ke TKP-nya. Di sini aja. Kampung Santet. Ada kalanya ketika seorang manusia jatuh ke dalam jurang terdalam. Ia kehilangan kepercayaan kepada siapapun, termasuk kepada Tuhannya. Ia ingin ditolong, namun tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Semua orang mengkhianatinya, merendahkannya, bahkan Tuhan pun mempermainkan hidupnya, membuatnya memendam luka dan dendam kesumat yang teramat dalam. Apa kamu sudah siap dengan konsekuensinya? Anak muda, ya, saya siap mbah. Walaupun nyawamu taruhannya, saya siap dan ikhlas mbah. Asalkan mereka semua mati, saya sangat puas. Kamu sungguh tak akan menyesalinya? Tidak mbah. Baiklah kalau begitu. Aku akan melakukannya sesuai keinginanmu. Pelajari semua materi yang sudah saya sampaikan, sampai ketemu di ujian. Kalimat itu menjadi penutup kelas jurusan hukum hari itu. Sang dosen mengemasi barang-barangnya, lalu meninggalkan kelas. Seorang lelaki yang duduk di bangku paling belakang pojok kiri memandang keluar jendela. Namanya Christian Cokrowat Mojo. Biasa dipanggil Chris oleh kawan-kawannya. Berasal dari keluarga mapan dan terhormat. Oi bro, kantin yuk. Lapar banget gua, ucap Adam sambil memegangi perutnya yang keroncongan sedari tadi. Chris berpaling dari jendela dan menatap Adam dengan senyum tipis. Oke, ayolah. Kedua lelaki bujang itu beranjak meninggalkan kelas. Mereka berdua tiba di kantin jurusan yang sudah dipadati pengunjung. Salah satu daya tarik Fakultas Hukum adalah kantinnya yang menyediakan aneka makanan ringan yang enak dan murah. Minuman yang ditawarkan pun beraneka macam. Bahkan ada lounge kecil yang menyajikan aneka kopi dengan seorang barista yang siap sedia melayani pemesanan. Ada memesan nasi padang dan es kopi, sementara Chris memesan soto ayam dan es kopior. Yo, what's up bro? Seorang pria tiba-tiba muncul membawa namban, menginstruksi keasikan Adam dan Chris menikmati makan siangnya. Don, sini, duduk. Adam menepuk kursi di sebelahnya, mengisyaratkan agar pria itu duduk di situ. Doni duduk di sebelah Adam dan meletakkan nampan di atas meja. Panas banget ya? Iya nih, Adam menyedot es kopi. Kelas lo udah kelar hari ini?
ada reschedule. Jadi baru jam 3 nanti ada kelas. Tapi gue mager banget. Mana si botak itu mengajar? Doni mengelah napas lelah. Kita ke time zone aja, gimana? Buset, lu udah berapa kali bolos? Adam berdecak heran. Disuruh ngulang baru, tahu rasa lo. Santuy lah. Lo ikut juga, Chris? Makin rame, makin asik. Chris memasang senyum tipis. Oke lah, tidak ada yang spesial hari itu. Mereka bertiga makan bersama sembari bercengkerama sesekali. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang melintas di dalam kepala Adam. Gue punya usul. Gimana pas libur ujian nanti kita jalan-jalan? Sayang banget libur sebulan tapi nggak kemana-mana. Doni langsung antusias menyambut. Baru aja gue mau bilang, kita jalan-jalan terus bikin kemah rame-rame. Kemana gitu? Kan seru main api unggun. Cakep. Gue bakal ajak si Farah, kata Adam. Tapi masalahnya gue gak tahu tempat kemah yang bagus. Lo punya ide gak? Tanya Doni. Kemana ya enaknya? Chris bertanya-tanya. Telunjuk dan jempol kanannya berada di dagu sebelahnya, menandakan bahwa ia sedang berpikir. Ke Alas Purwo aja gimana? Biar ada gregetnya gitu. Usul Adam asal-asalan. Uga, sekalian uji nyali. Doni ikut menyeringai. Walaupun Chris merupakan blasteran, namun ia tahu cukup banyak ragam budaya Jawa, termasuk mitos dan legenda yang ada. Hal itu dikarenakan ia dibesarkan dan dididik di lingkungan Jawa. Sedari kanak-kanak, apa yang dibahas Adam dan Doni membuatnya agak merinding. Pasalnya, ia tahu betul bahwa Alas Purwo adalah tempat mistis yang menyimpan banyak misteri. Camping di puncak aja, kebetulan gue juga punya villa di sana. Usul Chris. Tatapannya lalu tertuju pada seorang laki-laki tambun yang duduk di bangku sebelah. Pon, lo gak ikut gak? Jangan dah Chris, nambah beban dia. Hahaha, sahut Adam sambil tertawa. Jangan begitu bro, Bondan kan teman kita juga, ya gak? Bondan memasang senyum dan mengangguk kecil. Iya, berbeda dengan Chris, Bondan memiliki bentuk fisik yang sangat gemuk dengan wajah yang pas-pasan. Sesudah begitu, kemampuan akademiknya biasa saja dan latar ekonomi keluarganya menengah ke bawah, seperti langit dan bumi. Lo ada ide tempat bagus nggak buat camping? Tanya Chris kepada Bondan. Udah, ke puncak aja lah. Lagian si babi nggak bakal tahu tempat kece buat camping. Dia kan anak rumahan. Celetuk Doni, seringai dan tatapannya seolah merendahkan Bondan. Bacot lu nggak bisa dijaga ya? Adam terkekeh. Lu sama aja dong. Chris ikut terkekeh. Kembali ia menatap Bondan. Lu setuju nggak kalau kita semua ke puncak? Atau lu ada usul tempat lain yang lebih bagus? Bondan terdiam sejenak, lalu menjawab. Gimana kalau kita ke Kampung Naga aja? Di sana ada bukit, area sawah, dan kebun yang luas. Kampungnya masih kearifan lokal banget. Bagus buat foto-foto. Gue pernah dengar Kampung Naga. Katanya emang bagus banget sih. Tapi di sana nggak ada listrik dan harus ngikutin semua adat tradisional di sana. Menurut gue ini bakal jadi pengalaman bagus. Jadi orang primitif, kata Chris. Ya kali kita ke sana. Gue pengennya senang-senang ngilangin capek. Kenapa harus susah-susah jadi orang primitif? Hari gini hidup nggak pakai listrik. Matilah awak. Gerutu Doni dengan logat khas Medan. Udahlah, kita ke puncak aja, timbal Adam. Lo sendiri tadi yang bilang pengen yang greget. Tadi lo malah usul ke tempat yang lebih parah, Alas Purwo. Mau ke Alas Purwo beneran sekalian? Chris menyeringai. Gue kan bercanda doang. Guys, tenang aja. Di dekat Kampung Naga ada kampung yang lebih gede. Di situ lebih modern. Ada listrik, pom bensin, mini toko. Gue punya kerabat di sana. Jadi tenang aja, jelas Bondan. Yang bener loh, kata Doni. Iya bener. Bondan memasang tampang meyakinkan. Jadi gimana? Kita sepakat ke sana. Bentar, kita butuh pendapat Farah dulu. Adam menempelkan ponsel pintarnya ke telinga kanan. Nyet, lu di mana? Bisa nggak datang ke sini? Kita ke kafe biasanya aja. Kalau gitu, sekalian bawa Elsa ya. Adam pun mengakhiri panggilan itu. Gimana? Masa jadi datang gak? Sahut Doni bertanya. Masa apaan? Mereka berdua langsung kebingungan mendengar pertanyaan Doni.
Sementara Bondan hanya terdiam dan tersenyum miris yang tak suka mendengar candaan mereka. Kemudian ia beranjak dari kursinya, meninggalkan kantin. Sebentar lagi kelas selanjutnya akan dimulai. Mau kemana lu, Bon? Tanya Adam. 15 menit lagi ada kelas. Gue mau masuk dulu, balas Bondan dengan senyum tipis. Sosok buncit itu terus berjalan tanpa menoleh hingga menghilang di kejauhan. Gue sih setuju-setuju aja. Kebetulan gue emang lagi nyari tempat buat KKN nanti. Sekalian survei lah. Kali aja gue cocok, apalagi kalau gratisan. Farah memasang seringai lebar penuh arti kepada Adam. Gratisan pala lo. Lo ikut nyumbang juga, Nyet. Rajin banget lo. Udah rencana survei lokasi KKN. Masih tahun depan lo, kata Chris. Oh iya dong, gue gitu loh, mahasiswa teladan se-Bandung. Farah memasang senyum bangga dan mengibaskan rambutnya seolah memamerkan dirinya yang luar biasa. Weh, najis. Ada memasang wajah pura-pura jijik, lalu tatapannya beralih ke Elsa yang sedari tadi duduk diam menikmati es bubble di samping Farah. Kalau lo gimana, El? Kalau aku sih terserah kalian mau kemana. Aku ikut aja. Yang penting lokasinya aman dan gak terlalu jauh dari sini. Elsa lalu menatap Chris seolah menanti sesuatu untuk diucapkan pria tampan itu. Gue perhatiin akhir-akhir ini kalian berdua kayaknya deket banget ya. Doni penuh selidik kepada Chris dan Elsa. PJ woi. Elsa langsung salah tingkah dan memalingkan wajah. Kita cuma teman aja kok. Ia memasang senyum agak grogi. Gak percaya gue. Pokoknya gue minta PJ. Nada bicara Doni sedikit mengintimidasi. Elsa tersudut tak bisa berkata-kata. Chris yang menyadari itu langsung mengambil alih penjelasan. Gue dan Elsa teman satu univ. Sama halnya kayak gue dan Farah. Gak usah mikir aneh-aneh, Don. Cie, pangeran kodok ngebela Tuan Putri. Adam bersiul menggoda Chris. Wajahnya benar-benar menggemaskan, membuat Chris ingin sekali mencekoki mulut itu dengan bogem mentah. Namun ditahannya. Sialan kalian, kalau semua udah sepakat, ntar kita langsung kumpul lagi habis ujian. Bahas transport dan kapan kita berangkatnya. Mau mami bantu siapin? Gak perlu Mi, sebentar lagi selesai kok, ujar Chris sambil menatap pemasukan barang-barangnya ke dalam tas gunung. Ya udah, kamu mau dibawain bekal apa? Biar mami bungkusin sekarang. Empal sama ayam goreng aja deh. Oke. Sang mami memasang senyum sekilas, lalu pergi meninggalkan Chris yang sibuk berbenah. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Minggu lalu telah dicapai kesepakatan bahwa hari ini Chris dan kawan-kawan akan berangkat jalan-jalan sekaligus berkemah ke Kampung Naga. Saking antusiasnya, Chris sampai tidak bisa tidur. Semalaman menantikannya. Pasti akan sangat menyenangkan. Ucapnya di dalam hati, jujur saja, ini akan menjadi pengalaman pertamanya melakukan perjalanan cukup jauh ke sebuah perkampungan primitif yang masih asri. Selama ini ia terbiasa dengan hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Selesai berkemas, Chris meraih ponsel di atas nakas. Tiba-tiba semua menjadi gelap. Kedua matanya membelalak lebar, menatap sekeliling yang menandakan berubah menjadi hutan yang gelap gulita tanpa cahaya bulan. Suara jangkrik dan burung gagak saling bersahutan. Suara lolongan serigala pun terdengar, menambah kengerian yang dirasakan. Adam, Doni, Chris berteriak memanggil dua temannya sambil berjalan perlahan, namun sia-sia saja. Ia tak menemukan siapapun di hutan itu. Chris benar-benar sendirian, terjebak di dalam kegelapan. Setelah lama berjalan, Chris menemukan seseorang yang berdiri memunggunginya berjarak sekitar 100 meter di depannya. Entah kenapa, ia bisa melihat sesosok yang jelas. Padahal tidak ada cahaya yang meneranginya. Berpakaian putih, panjang, dengan rambut sepinggangnya yang terurai. Jantungnya mulai berdegup kencang. Pertanda, apakah ini? Apakah Chris jatuh cinta? Sosok itu mulai menoleh ke arah Chris. Seketika bulu kuduknya langsung berdiri semua. Pemilik wajah penuh luka dengan menanah bercampur belatung yang keluar dari rongga mata kanan. Tanpa bola mata,
itu menatap Chris lekat. Perlahan, sosok itu mendekat dengan senyum lebar yang tercipta dari mulut lebarnya, memperlihatkan gigi taring berlumuran darah. Ada ibu-ibu anjir. Goblok, itu kunti anjir. Chris lari terberit-berit menyusuri hutan. Napasnya terengah-engah. Namun, ia terus memaksakan kakinya untuk berlari. Sosok itu terus mendekat semakin cepat sampai akhirnya kakinya tersandung akar pohon, sehingga membuatnya jatuh tersungkur. Sosok itu melototi Chris sambil tetap memasang senyum lebar. Ia semakin mendekatkan wajahnya, membuat Chris semakin merinding. Degup jantungnya semakin tidak karuan. Seluruh tubuhnya seakan menggigil dibanjiri keringat dingin. Dalam kekacauan itu, Chris berusaha mengingat doa pengusir setan. Namun nihil, otaknya mendadak lumpuh, tak bisa memproses ingatan yang diinginkannya. Lalu, tiba-tiba, dia teringat pesan almarhum kakeknya dulu. Sebenarnya makhluk halus itu takkan mengganggu kalau kita tak mengusik mereka terlebih dahulu. Mungkin sosok itu merasa terganggu dengan kehadiran dirinya, makanya Chris diikuti seperti ini. Sepertinya Chris harus meminta maaf, namun dia bingung bagaimana caranya berkomunikasi dengan setan. Mbah, maaf, saya tidak bermaksud mengganggu kamu, kata Chris dengan terbata-bata. Dia berpikir semua setan Jawa Barat seperti kuntilanak di depannya ini hanya bisa berbahasa Jawa, tidak bisa berbahasa Indonesia apalagi berbahasa Inggris. Sosok itu langsung tertawa cekikikan. Chris tidak mengerti apakah perkataannya salah. Aku senang awakmu, tak gawa awakmu dadi bojoku yo. Aku suka kamu, ku bawa kamu jadi suamiku ya, ucap sosok itu. Lalu ia kembali tertawa. Jancuk, sialan, beki Chris spontan. Matamu gowo, aku dadi bojomu. Setan, matamu bawa aku jadi suamimu. Setan. Seketika tubuhnya basah kuyup akibat siraman air dari sang mami. Chris terkesiap dan spontan bangun dari tidurnya. Napasnya masih memburu seperti orang yang habis lari maraton. Cahaya matahari yang menembus jendela mengenai pipinya terasa begitu hangat, membuatnya perlahan sadar bahwa kini dia berada di alam nyata. Mami, Chris menghela nafas lega begitu menyadari sosok di depannya adalah sang mami tercinta. Akhirnya bangun juga kamu. Sang mami berdecak sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kamu mimpi apa toleh? Sampai meneriaki mami setan segala. Gak tahu nih Mi, aku mimpi ketemu kunti kebelet kawin. Serem banget. Chris mengelus lengannya. Bulu kuduknya masih berdiri. Seketika tawa sang mami meledek. Tahu aja dia kalau kamu jomblo karatan. Sang mami terkikik. Malah ketawa, gak lucu tahu. Chris terkekeh. Ya udah G, sana kamu mandi dan siapin bawaanmu. Katanya kamu mau dijemput jam 10 kan? Chris langsung menoleh ke arah jam dinding. Untunglah masih 2 jam lagi. Ya udah aku mandi dulu. Siapin bekal empal sama ayam goreng ya Mi. Siap anak ganteng. Syukurlah itu hanya mimpi. Tapi entah kenapa Chris tidak bisa menahan rasa ganjilnya di dalam hati. Kenapa mimpi itu tiba-tiba muncul? Mungkinkah itu bertanda akan terjadi sesuatu yang buruk saat perjalanan nanti? Sudahlah, toh hanya mimpi. Chris berusaha mengiyakan semua pikiran negatif dan membasahi kepalanya dengan air hangat. Semua akan baik-baik saja. Percaya saja kalau Tuhan yang akan selalu melindunginya. Oi, bisa kecilin dikit gak musiknya? Bentak Farah kepada Adam yang duduk di kursi penumpang dengan yang kini seenaknya memutar musik aneh dan berisik di dalam mobilnya yang memenuhi seisi mobil. Klik, tiba-tiba musik berhenti begitu saja. Apaan sih? Rasa banget lu jadi orang. Gerutu Adam kepada Farah yang kini memasang senyum miring. Ini mobil gue, mau apa lu? Farah memasang tatapan sengit. Tapi yang bayarin servis, cuci mobil, bensin kan gue. Mau apa lo? Balas Adam tak mau kalah. Gue pemiliknya, terserah gue dong. Ya, yang punya embara, bukan lo. Udah, gak usah ribut. Si Elsa lagi tidur, kasihan dia. Lerai Chris yang duduk di kursi penumpang belakang. Seketika tatapan Adam beralih ke Chris. Ia memasang seringai penuh arti. Oke nyet, gue ngalah deh sama lo.
Bisa gawat kalau si pangeran kodok marah. Sialan. Chris terkekeh sekilas. Far, gue haus. Nih. Farah dengan sigap mengambilkan air mineral gelasan. Di sebelah kanannya ada Elsa yang masih tidur dengan pulas. Gadis itu memang memiliki mabuk kendaraan, sehingga sejak awal perjalanan Elsa tidur seperti itu akibat pengaruh obat anti mabuk yang diminumnya. 2 jam perjalanan sudah terlewati. Di kanan kiri jalan terdapat pemandangan alam yang memukau mata. Pegunungan yang hijau, sawah yang terbentang luas, dan pohon-pohon jati besar yang rimbun. Ada juga sebuah sungai besar yang masih bersih. Sebentar lagi mereka akan sampai di lokasi. Tiba-tiba Chris kembali teringat mimpinya semalam. Wajah mengerikan itu masih lekat di dalam ingatannya. Chris tidak menceritakan kepada Adam dan Donnie maupun teman-teman lainnya. Selain itu, tak ingin diejek, ia tak mau menimbulkan kekhawatiran. Tidak perlu. Ia ingin menikmati liburan ini secara penuh dengan teman-temannya tanpa beban perasaan. Donnie kembali berkonsentrasi mengemudi. Kini mereka memasuki area tepi hutan yang berada di sebelah salah satu lereng gunung. Sepertinya hanya mereka yang melewati area itu. Sejauh ini semua berjalan baik-baik saja sampai ada mengatakan sesuatu yang janggal. Ada ibu guys. Hah, mana? Itu di depan. Bawa kayu bakar. Mana? Tanya Donnie lagi. Dia sudah melihat baik-baik sekeliling, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan ibu-ibu seperti yang dikatakan Adam. Di depan anjir. Noh, bawa kayu bakar di punggungnya. Adam menunjuk arah yang dimaksud. Chris menelan ludah. Dia sudah mencoba mencari-cari sosok yang dimaksud Adam, namun nihil. Di sekelilingnya hanya ada pohon. Tidak ada hewan maupun manusia sama sekali. Ia mulai merinding. Bagaimana kalau sampai kejadian di mimpinya menjadi kenyataan? Dahlah, buruan turun. Kita harus bikin tenda, keburu malam. Malam hari kian larut, tersisa Chris dan Donnie yang masih asik bernyanyi di depan api unggun. Sementara yang lainnya telah lelap di dalam tenda. Chris yang memainkan gitar sementara Donnie yang bernyanyi. Lo udah ngantuk? Tanya Donnie. Belum, jawab Chris. Donnie melihat jam tangannya. Tatapan Donnie lalu tak sengaja tertuju pada siluet hitam yang sedang berjalan menjauh. Nafasnya tertahan sesaat. Saat kejadian ganjil siang tadi, saat mencari kampung naga, kini muncul penampakan mencurigakan lainnya. Namun, ketika menemukan siluet itu masih menginjak tanah, ia bernafas lega. Don, lu lihat kan? Itu siapa? Tanya Chris. Gak tahu. Donnie mengedikkan bahu. Ngapain ya? Tuh orang jalan-jalan di hutan jam segini. Kita ikuti aja gimana? Usul Chris. Donnie berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke. Mereka segera mengambil senter dan menjelajahi hutan, mengikuti arah kemana siluet itu pergi. Suasana kian mencekam seiring mereka masuk semakin dalam ke hutan yang gelap gulita itu. Berbekal senter kecil saja, mereka terus melangkah menembus jalan yang terhalang oleh semak belukar. Entah berada di mana mereka saat ini, sorot mata itu mengamati segala sudut dengan tatapan awas. Lalu, sampai di suatu titik, mereka mulai mencium aroma dupa yang sangat menyengat. Bau apa ini? Tanya Chris. Bau kentut bondan kali. Masih nempel di muka lu, jawab Donnie sambil tertawa kecil. Ngaco, ini mah bau dupa. Tapi dari mana asalnya? Tanya Chris sambil mengedarkan pandangan ke sekitar keliling mencari sumber bau. Ada yang membuat Chris dan Donnie sedari tadi tidak tenang dari awal meninggalkan tempat kemah mereka. Mereka berjalan menyusuri hutan yang sangat gelap, tetapi mereka merasa seperti diikuti oleh sesuatu. Seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakang mereka. Meski bulu kuduk sudah berdiri, namun rasa penasaran itu justru membuat mereka nekat bertindak sejauh ini. Tiba-tiba, suara gamelan degung mulai terdengar. Alunan itu terdengar semakin keras, bersamaan dengan aroma dupa yang semakin kuat tercium. Don, lu dengar suara gamelan? Iya dengar. Gimana, lanjut gak? Lanjut aja, kita udah sejauh ini. Mereka saling berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian mengendap-endap dengan cepat. Mendengar suara gamelan itu, seperti ada sambutan untuk sesuatu.
Terlebih lagi di tempat seperti ini. Apakah ada sebuah kampung yang sedang mengadakan sambutan? Sambutan untuk apa? Kenapa harus di malam selarut ini? Degup jantung mereka semakin tidak beraturan. Nafas mereka semakin memburu. Rasanya mereka akan meledak karena luapan penasaran, takut, dan penasaran bercampur aduk. Chris menyadari seperti melihat orang yang berjalan menuju ke selatan. Ia pun mulai mengikuti kemana orang itu pergi. Diikuti oleh Donnie yang berada di belakangnya. Sampai dilihatnya ada sebuah kampung yang sedang mengadakan hajatan. Mereka pun terenung memandangi kampung itu. Chris, apa itu kampung naga? Tanya Donnie sambil menatap Chris. Kayaknya, jawab Chris. Tiba-tiba muncul seorang pria parubaya berpakaian pangsi ala lelaki Sunda zaman dahulu. Kalian mau kemana, nak? Kami sedang mencari teman kami, Pak. Tadi seperti ke arah sini, jawab Chris asal, namun dengan nada sopan. Mungkin dia sedang mengikuti acara di dalam. Kalian bisa bergabung juga di sana. Ada banyak makanan enak dan pertunjukan bagus. Ajak lelaki itu. Mendengar kata makanan enak, Donnie langsung antusias. Beneran boleh nih, Pak? Iya, boleh kok. Semua tamu yang datang ke kampung kami akan kami jamu layaknya raja. Pria itu memasang senyum sumringah. Mereka pun mulai mengikuti lelaki itu. Masuk ke dalam kampung sampai di tempat mereka disuguhi berbagai makanan yang baru saja dimasak. Makanan yang khas orang kampung. Tapi ada yang aneh. Chris tidak melihat satupun anak kecil ataupun remaja. Yang ada hanyalah sekumpulan orang dewasa dan lansia. Namun Chris mencoba berpikir positif. Mungkin saja para anak dan remaja sudah tidur di dalam rumahnya masing-masing. Silakan dinikmati. Ujar nenek tua itu menyodorkan nampan berisi aneka. Makasih, Nek. Donnie menerima suguhan itu dengan semangat. Tak menaruh curiga sedikit pun. Ia tanpa ragu melahap roti, kukus, dan putu ayu. Lalu meneguk teh. Sementara Chris hanya memakan roti, kukus, dan minum teh sedikit. Chris tak bisa berbuat apa-apa melihat Donnie begitu bahagia menikmati hidangan. Akhirnya, ia hanya memasang senyum tipis seolah semuanya baik-baik saja. Suasananya begitu ramai, semua orang asik merayakan hajatan itu. Ada yang menari, memainkan gamelan bedung, ada pula yang hanya mengobrol satu sama lain sambil menikmati makanan. Orang-orang kampung itu mengajak Chris dan Donnie mengobrol berbagai hal hingga tanpa sadar mereka berdua jatuh terlelap. Terik matahari menyinari hutan itu hingga membangunkan mereka berdua yang mulai kepanasan. Keduanya terlonjak, kaget dan bangkit dari posisi tidurnya. Di samping mereka, banyak kepala babi, daging monyet yang masih mentah, dan bangkai hewan lainnya, serta darah yang berceceran di tanah. Apa-apaan ini? Kenapa bisa ada semua barang najis di sini? Pakik Donnie. Ia tak mengerti perasaan semalam ia berada di kampung naga mengikuti hajatan. Dan sangat terkejut karena tak ada rumah maupun orang-orang yang dilihatnya semalam. Semuanya menghilang tanpa bekas kecuali barang-barang najis itu. Don, kayaknya semalam kita ikut hajatannya kampung jin deh. Nada bicara Chris terdengar lemas. Dan gue curiga, semalam yang kita makan itu spontan Donnie memuntahkan isi perutnya. Chris pun melakukan hal yang sama. Awal hari yang sangat tidak menyenangkan. Tidak ada yang bisa disalahkan karena sedari awal memang salah mereka sendiri. Seandainya mereka tidak masuk ke kampung itu, tentu mereka takkan mengalami mengerikan seperti ini. Setelah puas memuntahkan isi perut, mereka mulai berjalan untuk kembali ke kemah. Sayangnya, mereka tak tahu posisi mereka saat ini. Sialnya, mereka tidak membawa ponsel. Benar-benar hari yang buruk. Dengan berbekal nekat dan keyakinan yang tak meyakinkan, mereka terus berjalan menyusuri hutan ke arah barat. Rasanya mereka mau pingsan karena dehidrasi akibat memuntahkan semua isi perut. Namun mereka tetap memaksakan diri, hingga akhirnya mereka tiba di suatu tempat seperti tapak tilas. Bangunan itu sangat kuno dan hancur di beberapa bagian, serta ditumbuhi tanaman menjalar. Samar-samar tercium bau dupa yang serupa dengan yang mereka endus semalam. Ada sosok yang tergeletak di sana. Kenapa ada orang rebahan di sana?
Tanya Chris. Kagak tahu gua, jawab Doni. Mereka akhirnya mendekati orang itu. Tiba-tiba, astaga, sontak mereka kaget dengan penampakan itu. Sebuah tubuh pria cangkung dengan wajah berlumuran darah. Kedua matanya membelalak tak menutup. Nah, ini adalah part 1-nya. Maka itu pantengin terus dan tunggu part keduanya. Sebelum kita berpisah guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.